Aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara Ega Sylvia CGP Angkatan 9 Lampung Utara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama ini saya memberikan pembelajaran dengan menganggap semua murid setara. Saya belum mencoba memahami kebutuhan belajar murid dan memberikan bentuk pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa murid di dalam kelas saya beragam dan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Maka saya harus belajar untuk memahami murid dan memenuhi kebutuhan belajarnya yang beragam. Dalam pembelajaran di modul 1.1, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya merasa harus melakukan banyak perubahan dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan, merancang pembelajaran yang lebih berpihak pada murid dengan cara melakukan asesmen diagnostik untuk memahami kekuatan awal dan kebutuhan belajar murid yang beragam. Saya akan belajar untuk menyediakan banyak media belajar dan metode yang beragam dalam proses pembelajaran. Aksi nyata penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Diawali dari proses perencanaan, diskusi dengan teman sejawat, dan mempersiapkan perangkat asesmen. Dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, pembiasaan sholat duha dan doa bersama sebelum memulai pembelajaran, membagikan rubrik asesmen diagnostik dan meminta murid untuk mengisi rubrik sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka. Setelah itu, guru menganalisis hasil asesmen diagnostik dan memetakan kekuatan belajar dan kebutuhan belajar murid, lalu memberikan tindak lanjut dengan merencanakan proses pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Tindak lanjut yang saya berikan dari hasil asesmen diagnostik adalah menyediakan berbagai media pembelajaran, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, aktif, kolaboratif, mandiri, dan berani, serta memberikan intervensi khusus kepada murid yang tertinggal dalam pelajaran. Tantangan yang saya hadapi adalah murid belum terbiasa dengan asesmen diagnostik, sehingga banyak yang berpikir guru melakukan asesmen sebelum proses belajar. Media belajar yang tersedia masih sangat terbatas, karena belum lengkapnya fasilitas belajar yang tersedia di sekolah. Solusinya, saya memberikan pemahaman kepada murid mengenai tujuan dilaksanakannya asesmen diagnostik, memaksimalkan media pembelajaran yang tersedia dengan membagi anak dalam beberapa kelompok sehingga anak bisa menggunakan media belajar secara bergantian. Testimoni aksi nyata yang saya lakukan dari rekan sejawat dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Emayanti. Saya salah satu rekan dari Ibu Emayanti mengajar di kelas 5 di SD Negeri 2 Kota Alam, Sukabumi, Lampung Utara. Pembelajaran yang sudah diterapkan oleh rekan saya Ibu Emayanti sudah mulai menerapkan nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menggunakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, di mana pembelajaran ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sehingga dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Semangat terus buat Ibu Ega dan rekan-rekan CPG yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.